Shalom. 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 Bagaimana kabar saudara-saudari hari ini? Semoga sehat dan selalu diberkati Tuhan Yesus. Saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa belajar firman Tuhan. Saat ini kami ingin belajar firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat dan pengetahuan yang baru. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian di bawah perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima suatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudari, firman Tuhan pada saat ini saya mengangkat sebuah tema kecil yang berbunyi, hadapilah masalah dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekali lagi, hadapilah masalah dengan penuh rasa tanggung jawab. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan akan tetap ada, bahkan masalah sepertinya datang silih berganti yang seringkali membuat kita tidak mampu untuk menghadapinya. Jadi, apabila saat ini kita berpikir bahwa kita bisa menjadi hidup ini tanpa masalah, itu berarti kita sendiri ada di dalam masalah karena telah memiliki pola pikir yang salah. Saudara-saudara, tidak mungkin manusia hidup di dunia ini tanpa masalah. Setiap masalah yang datang dalam hidup kita harus tetap menghadapinya dan bukan berusaha lari dari masalah yang ada. Masalah yang datang harus kita hadapi dengan penuh rasa tanggung jawab dan berjuang dalam menghadapinya. Karena sesulit apapun masalah di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya menganggap sebuah masalah sebagai suatu kebahagiaan. Ayat yang kedua mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin kita bisa menganggap masalah sebagai suatu kebahagiaan? Sebenarnya, karena selama ini kita telah memiliki pola pikir yang salah, di mana yang kita inginkan hanyalah hidup tanpa masalah. Padahal, di balik sebuah masalah,
Sesungguhnya kita sedang dididik supaya kita lulus di dalam ujian terhadap iman percaya kita kepada Tuhan. Ayat yang ketiga dan 4 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya, kita harus sadar mulai saat ini, Tuhan menginginkan kita menjadi sempurna sama seperti Kristus. Jadi, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini, kita harus mensyukuri. Saudara-saudari, memiliki sikap hidup seperti ini menjadikan kita tahu mengucap syukur di dalam segala hal. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, oleh sebab itu, saat kita menghadapi masalah, mintalah hikmat Tuhan yang akan menuntun kita menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Ayat yang kelima dan 6 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Artinya, jangan dengan mudah kita selalu meminta pertolongan Tuhan untuk mengangkat masalah yang kita hadapi. Tetapi, mintalah hikmat Tuhan supaya kita mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan penuh rasa tanggung jawab. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-7 dan 8 mengatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima suatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya, dengan menjadi dewasa dalam iman percaya kepada Tuhan, kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga bila ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, kita akan melihatnya bukan lagi menjadi masalah, karena kita tahu di dalam Tuhan kita akan sanggup menanggung segala perkara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk itu saya mengajak kita semua agar sebuah kebahagiaan hidup bukan hanya sesuatu yang enak untuk dinikmati, yang membuat kita bisa tinggal di dalam rasa nyaman, tetapi masalah pun bagi kita saat ini bisa menjadi sebuah kebahagiaan hidup. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk selalu menganggap sebuah masalah menjadi kebahagiaan hidup. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.